والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ibu-ibu, bapak, adik-adik dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas terciptanya kita dengan sebaik-baik bentuk dan kejadian, dan lebih bersyukur lagi tidak cukup hanya dibentuk dengan sebaik-baiknya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita dan mengutus junjungan kita Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa sekaligus praktek risalah yang dibawa, praktek atau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran secara utuh. Dan Rasulullah inilah yang seharusnya menjadi teladan buat kita di dunia ini, karena beliau juga sebagai manusia yang dihidupkan oleh Allah, yang hidup di sekitar manusia pada zamannya, dan tentunya kita pun berharap sangat atas apa yang menjadi wasilah untuk menjadikan kita masuk ke dalam Islam, menikmati Islam, menikmati iman, dan kita pun hari ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban juga, yaitu sholat maghrib. Lebih bersyukur lagi kita bisa berjemaah. Tentunya ini merupakan nikmat yang besar Allah titipkan kepada kita. Atas semua nikmat-nikmat ini, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam tiada hentinya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya berharap sangat kita akan mendapat syafaat di akhir nanti. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkenaan dengan surah berkenaan dengan Muharram, di mana bulan Muharram ini adalah bulan pertama di dalam hijrah yang berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Pada pertemuan lalu kita sudah mengangkat satu tema bahwa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kita sama. 24 jam. Yang rajin sholat, yang rajin maksiat, yang pejabat, pelacur, semuanya sama. Dan kita diberikan waktu berapa? 24 jam. Di ya lanang ya wedok ya padha wae, cah cilik cah gedhe, ya cah nom cah tuwa, kabeh 24 jam. Apa ada yang lebih? Halo? Iya, enggak ada. Semuanya kita dikasih 24 jam. Nah, 24 jam inilah Allah ingatkan kepada kita bahwa kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu ini, kita digolongkan orang yang jelas di dalam ayatnya, jelas di dalam surah Al-Asr itu, Allahu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Jadi Al-Asr itu para mufassirin jelas itu Al-Asr waktu asar. Waktu asar itu jeda lebih dari zuhur, hampir mendekati maghrib. Itu secara maknawi berarti usia-usia senja. Ya, kalau 40 tahun lebih itu seharusnya. Ya, sudah mendekati maghrib, arah petang. Ya, ini karena arah petang-petang ini ya kudu hati-hati. Ya, apalagi Allah sendiri mengingatkan kepada kita kalau sudah usia 40 itu ya memang harus hati-hati. Harus banyak bersyukur. Kenapa? Wes cedak. Rasulullah itu mewanti-wanti kita bahwa usia umatku nanti kira-kira antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau sudah 40 berarti 20 tahun lagi kira-kira. Halo? Ya kira-kira begitu maksudnya. Nah, kalau kenapa sampai usia 40 itu menjadi perhatian khusus?
secara psikis usia 40 itu sudah mulai terjadi penurunan kualitas, ya, penurunan kualitas, ya, baik daya pikir, ya, termasuk fisik, ya, sudah semacam berkurang. Dan itu bisa dibuktikan. Pak Nama kira-kira berapa? 50. Itu tambah roso apa tambah lagi tambah roso tadi. Kalau Pak Mbak Marijan kan dia tambah roso katanya begitu. Nah itu sudah kelihatan. Ada apa lagi dengan usia 40 ini? Biasanya karena kebiasaan. Sebelum 40 itu kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaannya dengan kebaikan, maka insya Allah dia akan menularkan kebaikan. Tapi ketika usia 40 banyak melakukan hal yang kurang dari kebaikan, kalau tidak ada keinginan untuk merubah pada dirinya, itu angin. Karena sudah menjadi watak, menjadi kebiasaan. Jenenge kulino kan ya, kulino ini ngono. Ya, orang yang perubahan, kalau tidak dia sendiri ingin merubah, itu uangnya. Itulah sampai-sampai Allah saja memberikan pernyataan, ya, firman-Nya itu surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak berubah. Secara umum itu ayatnya begitu, tetapi asbabun nuzulnya itu berkenaan dengan keimanan. Jadi mau beriman atau mau kafir itu Allah tidak merubah itu. Yang merubah dirinya sendiri. Jadi secara umum perubahan secara maknawi umumnya itu memang yang merubah itu kita. Kita di usia 40 belum bisa baca Quran, ragilum sinau, lah kira-kira. Halo. Pokoknya ya ngono kuwi. Ngomong Quran terus Pak Samsul. Lah iya lah opo meneh. Awake dhewe kan kaitannya dengan Quran. Nah, apalagi Rasulullah menandaskan iqra'ul Quran apa inau ya yaumil qiyamah syafi'al yasal. Bacalah Al-Quran, kita disuruh baca. Baca Quran itu. Nah, nanti di yaumil kiamat kalau kita sering membacanya, maka kita akan mendapatkan syafaat. Itulah berkenaan dengan waktu tadi. Yang pertama memang agar kita tidak termasuk orang yang rugi tenanan bahasanya begitu. Kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita punya program, punya rencana. Dan rencana yang pertama ya baca Quran. Bila perlu pakai target. Misalnya sehari 10 juz. Lagi berapa? Misalnya begitu. Walaupun satu lembar ya apa-apa. Ada yang sudah biasa itu 1 juz cuma 45 menit, 30 menit yang 1 juz itu. Ya atau dibagi. Ya, misalnya kalau memang kita tidak punya pekerjaan khusus, dibagi setelah sholat berapa lembar. 5 waktu kan itu kalau 2 lembar berarti 2 kali 5 10, 1 juz itu. Kalau 1 lembar malamnya dibucot, misalnya 4, jadi 5 lembar ditambah 5 lagi malamnya jadi 6, 6 lembar misalnya begitu, ya khatam 1 juz. 1 lembar itu kira-kira ya sampai 10 menit. Yang sudah lancar, yang belum lancar ya. Nah, kenapa saya katakan Quran ini? Karena Quran afdhalul menibadati fi ummati qiraatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Quran. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, jadi letak kemuliaan manusia itu, bahkan suatu kaum itu bagaimana interaksinya dengan Quran. Jadi sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan Quran ini, dan juga dia akan menghina dengan Quran. Wa akhiri innallaha, sesungguhnya Allah belum sampai yuk tenanan Allah akan memuliakan. Ya, kita lihat bagaimana penghafal Quran misalnya, ya, mereka yang berkecimpung dengan Quran, hanya dengan Quran mereka cuma ngajar Quran, ngajar
ngajar tafsir, ya hidup mereka ya subhanallah dijamin oleh Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan dengan waktu berkenaan juga dengan Muharram ini? Karena Muharram ini waktu yang memang bahasa kita ini sebetulnya evaluasi. Kita kan sudah setahun. Ini tahun kemarin itu kira-kira ngapain? Pada pertemuan kemarin sudah saya sampaikan prestasi kehidupan kita baik urusan dunia maupun akhirat itu sekaranglah sebetulnya yang kita bisa baca. Jadi sekarang ini kalau kita sudah pintar Quran, bahasanya baca Quran, berarti itu hasil proses belajar kemarin. Kalau sekarang berarti belum bisa baca Quran, ya kemarin itu gimana? Termasuk urusan dunia. Kemarin kita hitung-hitung, sudah kita hitung-hitung. Kalau sehari kita makan misalnya itu 10 sekali makan berarti 30 ribu. Jadi kita sendiri, kita hidup sendiri, itu kalau tidak punya penghasilan 30 ribu satu hari ini, itu makan kita sudah berkurang. Gimana mau nabung? Belum lagi kebutuhan lahir. Itu secara duniawi. Bagaimana urusan akhirat? Tentang sholat misalnya. Sampai sekarang ini, kemarin saya ngetes anak murid saya itu padahal di pondok Pak, mohon di pondok MA kelas 11. Padahal dari kelas 10 saya elingkin. Kan aneh sebetulnya. Ini tak bongkar di pondok ya seperti ini. Apalagi zaitun tak gila lagi. Saya tanya, Fatihah apa? Tahu artinya? Mau. Enggak tahu artinya. Apa artinya? Belum. Ini nyata Bu Pak. Nah saya jangan-jangan nanti Bapak lu enggak apa juga artinya. Lah terus piye? Cuman 7 ayat bertahun-tahun kita baca, artinya saja tidak. Lah coba piye coba itu? Tole ya mungkin ya apa kok. Sing nganggo kalung itu apa? Halo. Apa? Fatihah artinya? Nek nganggo kalung itu tangan to, kan. Nganggo kalung itu nek ora wedok ya pauk. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo ini sengaja saya bola-balik karena memang Al-Qur'an ini akan memuliakan kita. Bahkan rumah yang tidak ada Qur'annya kayak kuburan. Apalagi hatinya tidak ada hafalan Qur'an. Masya Allah, naudzubillah. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sini tole-tole ini. Halo. Lagi kuping dan orang gitu. Ngobrol dewi. Engkau macam Quran dia rajin ya. Komboe di ulang komboe ya. Nah orang boe baik. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena memang begitu pentingnya waktu, kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama memang kita harus punya perencanaan. Duwe rencana. Duwe kalau nek sekolah itu duwe jadwal, itu yang pas. Pas duwe jadwal. Jadwalnya apa? Ya monggo golek dhewe. Dan jelas salah satu di antaranya itu jadwal baca Quran. Nah, itu yang penting. Jadwal baca Quran. Mbuh kapan pokoknya diwaca Quran. Karena di antaranya juga Allah mengingatkan oleh Rasulullah 1 huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan. Tidak ada kitab apapun di dunia ini yang mendapatkan kebaikan termasuk berkah. Jin diwaca Quran ya ngacir kok. Nek aneh wong diwaca Quran orang ngacir mungkin mbuh apa. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo. Jadi kita punya jadwal. Nah, kemudian setelah punya jadwal apa? Disiplin. Sekolah wae orang disiplin, omane sekolah orang disiplin. Senin kalau Selasa melebur, buka Kamis orang kemudian
sekolah opo gitu. Sekolah Minggu sama Ahad sama ini Sabtu saja itu kan di situ. Jadi kalau mau kuliah juga ada kuliah yang namanya Sabtu Ahad. Kuliah UT namanya, Universitas Terbuka. Ijazahnya sama, diakui. Itu sekolah mandiri betulan itu. Sekolahnya itu dia cerdas tenan, yo elo yo biasa wae. Bahasanya murah meriah juga. Ya ijazahnya juga standar nasional, dia juga akui negara. Jadi masuk kemana saja diterima, itu sama dengan bukan palsu enggak, malah asli. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah kita disiplin, nah ini yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus jaga kesehatan ini. Jaga kesehatan. Berkenaan dengan disiplin, berkenaan dengan kesehatan, ya kita juga jangan kebiasaannya itu menunda-nunda. Engko wae. Lah mergo engko tekan saiki ora iso kok maca Quran. Kowe nek. Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan Muharram ini juga ada puasa. Puasa yaitu ada 2 puasanya sebelum dan sebelum, tapi bisa juga 3 hari sama. Puasa yang disebut dengan Asyura tanggal 10. Yang satunya Tasuk sebelum tanggal 9. Apa namanya? Pokoknya puasanya itu ada dua. Jadi puasanya itu bisa sebelum tanggal 10 dan kemudian bisa juga sebelum tanggal 10 dan sesudah tanggal 10. Jadi tanggal 9, 10, 11 rasanya itu bulan Muharram. Boleh juga cuma tanggal 10 saja. Jadi monggo. Jadi tinggal milih. Ditambah lagi nanti Yaumul Bid boleh juga. Dia Rasulullah saja itu sampai yang terakhir kaitan sebelum dia meninggal itu mengatakan, umpamanya aku panjang umur, tapi aku puasanya pengennya tinggal 9 tanggal 10. 9, 10, 2 hari supaya tidak menyamai orang si A. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Muharram ini memang bulan istimewa. Kalau Ramadan itu istimewanya di bulan di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau Muharram ini bulan istimewa, bulan yang berlipat-lipat ganjaran pahala. Karena kemuliaan. Jadi ibaratnya kalau dia melakukan kebaikan, kebaikannya berlipat-lipat. Begitu juga melakukan keburukannya juga berlipat-lipat. Ya tinggal milih bahasanya begitu. Mau dilipat gandakan kebaikan, apa mau dilipat gandakan keburukan. Ya tinggal milih. Kita ini suruh milih saja sebetulnya. Mau sholat atau tidak, mau beriman atau tidak, semuanya tinggal milih. Bahkan surga dan neraka juga disuruh milih. Tapi kalau di akhirat nanti tidak bisa milih. Tidak bisa milih. Kalau sudah Allah tetapkan melebu kono, baik surga maupun neraka yang berlaku semuanya kekal. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutup sengaja ada yang sudah mungkin Pak Yunas apa? Nonton wa sunamaluhu basarun nas mantara amruhu wasa amaluhu. Hadis riwayat Tirmizi, di mana hadis ini berkenaan dengan jadi bahasanya sebaik-baik manusia adalah panjang umur, banyak berbuat kebaikan. Nah, seburuk-buruk manusia, walaupun ditambah misalnya 1000 tahun, tapi 1000 tahunnya itu senang dengan keburukan. Jadi tinggal milih. Tambah umur besok, mau tambah lebih banyak kebaikan, tambah banyak ketaatan, tambah banyak baca Quran, atau moco tombol. Moco tombol ya? Nauzu. Nah, ini saja lebih dan kurang sama mama dan sholat kita tutup berkabar dengan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.